Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman sekalian. Hari ini kita akan memulai mata kuliah kita Big Data. Eh, kita akan mulai dari apa materi, apa Big Data itu. Ya, jadi kita akan pelajari Big Data itu apa hari ini. Eh, baik, jadi kita akan bicara dua hal mengenai alasan mengapa Big Data dan beberapa contoh aplikasi Big Data di dalam presentasi ini. Oke, eh, mengapa sekarang orang ramai membicarakan Big Data? Ya, jadi akhir-akhir ini, kira-kira sejak era web ada di sekitar kita, pertumbuhan data itu sangat tinggi. Ya. Kemudian computing on demand, seperti di cloud computing, itu mengantarkan kita pada era Big Data. Nah, apa itu growing torrent atau apa namanya data yang mengalir terus menerus. Jadi data itu seperti air. Kalau dulu data itu susah, sekarang data itu cepat sekali eh, diproduksi dan ditransmisikan. Nah, ini gambaran dari sejarah kita ya, ketika kita mencoba menyimpan data. Dulu itu kita masih pakai piringan hitam, mungkin tidak banyak dari Anda yang mengalami. Kemudian kita pakai pita kaset begitu. Kemudian ini muncul iPod ya. Nah, ini harganya makin lama makin murah. Ya. Waktu di zaman ini ya, ini satu pita kaset itu hanya mampu menampung 12 lagu ya. Kalau dibolak-balik jadi 24 lagu, barang ada yang cuma 20 lagu gitu. Itu kasetnya kira-kira besarnya seukuran jari tangan kita begitu. Jadi iPod dengan ukuran yang lebih kecil ini bisa menyimpan ratusan lagu. Nah, kalau Anda sekarang pakai memori stick itu bisa jauh lebih kecil lagi, lebih kecil dari ini ya. Mungkin perbandingannya jadi segini pakai memori stick itu bisa menyimpan berapa ratus lagu gitu. Mungkin 1000 lagu masih cukup. Nah, ini harganya pun makin murah. Harganya makin murah. Player ini dulu saya ingat sekali, saya pernah beli harganya 250.000 yang kira-kira ekivalen dengan harga sekitar 20 20 dolar ya. Nah, sekarang dengan iPod yang jauh lebih murah, bahkan sekarang udah nggak laku lagi nih, udah nggak zamannya lagi. Anda pakai memory stick yang harganya mungkin cuma 70.000 ya, which, which 5 dolar saja. Ya, itu sudah bisa menyimpan jauh lebih banyak lagu. Nah, sehingga data ini makin murah nyimpannya ya. Data ini makin murah nyimpannya sehingga makin banyak data yang kita kumpulkan. Nah, digital fact-nya atau fakta digital yang ada di sekitar kita itu ada ya urbanisasi ya, orang pindah dari desa ke kota itu sekarang di kota itu ada 56%. Ada pemilik nomor handphone itu 5,15 miliar. Jadi 66% orang di dunia itu sekarang sudah pegang smartphone. Ini data di tahun 2020 ya, jadi masih beberapa waktu yang lalu. Kemudian pengguna internet itu 4,57 miliar, jadi 59% dari penduduk dunia. Dan
penetrasi dari pengguna sosial media itu ada di angka 51% dari seluruh penduduk dunia. Jadi bisa dibayangkan sekarang separuh manusia di dunia ini menggunakan sosial media dalam berbagai bentuk ya, karena ada beberapa sosial media ya, merek sosial media, saya nggak menyebut merek di sini ya, tapi ini sosial media ya. Ini data aslinya ada di sini, nanti bisa eh, bisa diakses sendiri, dan mungkin ada update ya, karena ini saya akses beberapa waktu yang lalu. Nah, ini bagaimana kondisi sosial media. Kondisi sosial media sekarang ini didominasi oleh Facebook masif ya. Ini 2,6 miliar penggunanya, sampai yang di bawahnya itu ada YouTube ya. Penggunanya berapa? Ini sekitar 2 miliar juga. Disusul WhatsApp ya, yang sedikit lebih kecil, dan sekarang WhatsApp yang punya juga Facebook. Jadi dua kekuatan itu sudah diambil oleh Facebook semua. Jadi kalau ada mungkin pengguna uniknya akan menjadi sama, sekitar 2,6, atau mungkin kalau tambah sedikit ada yang menggunakan Facebook, ada yang menggunakan WhatsApp tapi tidak menggunakan Facebook. Kalau kita mengambil angka katakanlah 30% saja yang menggunakan WhatsApp saja tanpa Facebook, maka eh, kita mungkin sudah punya Facebook Group itu memiliki pengguna yang lebih dari 3 miliar. Belum lagi sekarang Facebook juga, Instagram juga dibeli oleh Facebook, yang pengguna Instagram sendiri ada di angka sekitar 1 miliar. Jadi pengguna sosial media sekarang ditumpuk, disimpan semua, dia dicatat semua oleh Facebook. Ya. Jadi Facebook mungkin lebih tahu aktivitas kita dibandingkan pasangan kita. Ya. Oke. Nah, aktivitas sosial media di Indonesia gimana ya? Ini data merah putih, Bapak Ibu. Jadi di Indonesia ini ya ada 30 juta konten yang di-share di Facebook setiap bulan. Ini data dari data 2013 ya, untuk yang ini ya, 30 billion ya, bukan million, bukan juta, tapi billion, miliar ya, setiap bulan. Data di Indonesia sendiri mengatakan ada 150 juta orang yang menggunakan media sosial seluruhnya ya. Penduduk Indonesia itu 250 juta, termasuk yang masih kecil-kecil sama yang mbah-mbah ya. Nah, ini pengguna sosial media aktifnya itu 150 juta. Anda bisa bayangkan 150 juta orang itu pakai sosial media semua. Kalau dia ngetik 10 huruf, 10 kata saja, padahal faktanya lebih dari itu, ya, maka ada berapa kata itu yang sudah diketik oleh pengguna sosial media di Indonesia saja. Ya, bulan lalu kami melakukan percobaan dengan mengambil dari salah satu sosial media saja, yaitu Twitter. Dalam waktu seminggu kita sudah mengumpulkan 500.000 tweet. Itu pun hanya tweet yang di Indonesia dan mengandung kata-kata corona, vaksin ya, yang berhubungan dengan corona. Itu udah 500.000. Ya, ini data yang besar sekali ya. Dan update-nya tiap tiap menit, tiap detik ada orang update ya. Um, yang mengakses menggunakan uh, mobile apps itu ada 130 juta. Jadi kebanyakan pakai smartphone ya. Kemudian populasi total yang menggunakan smartphone untuk mengakses sosial media adalah 48%. Oke, pertumbuhannya bagaimana?
Proyeksi pertumbuhan per tahun itu untuk spending ya, spending atau anggaran IT seluruh dunia itu di angka 40% ya, 40%. Pertumbuhan datanya 40%. Spendingnya itu atau anggarannya itu tumbuh 5%. Jadi anggarannya untuk apa? Anggaran untuk investasi IT, untuk investasi media penyimpan, untuk beli handphone baru, untuk beli smartphone baru gitu ya. Itu setiap tahun tumbuh 5%. Ya, dengan pengguna yang begitu masif, maka ini menjadi industri yang sangat besar. Makanya kalau kita beli smartphone ya itu pakai yang 5%, tapi Bapak Ibu mungkin juga merasakan beberapa layanan gratis yang sebenarnya nggak gratis. Karena ketika misalnya Bapak Ibu sudah menjadi pengguna Facebook, maka Bapak Ibu setuju untuk menerima iklan yang disampaikan oleh Facebook di di timeline Bapak Ibu sekalian, di page Bapak Ibu sekalian, ya, sehingga Anda menjadi salah satu sasaran dari produk atau sasaran iklan. Nah, ketika jadi sasaran iklan, maka kita bisa saja setelah diberikan iklan kemudian membeli, dan itulah yang kemudian menjadi spending, bukan spending di IT tapi spending di yang lain ya. Oke. Jadi ada gium kalau Anda menggunakan sebuah produk dan kita tidak membayar, maka Andalah produknya ya, dan itu sekarang terjadi. Bagaimana dengan cloud computing? Cloud computing itu sekarang sudah banyak ditawarkan ya. Jadi kalau kita ingin punya website begitu, ya kita tidak perlu lagi untuk menyiapkan server sendiri ya. Nggak perlu. Nggak perlu menyiapkan server sendiri, cukup pinjam saja. Dan itu sudah banyak disediakan. Nah sekarang berkembang lagi, kalau kita mau menjalankan program, melakukan komputasi, perlu punya komputer nggak? Enggak, cukup langganan saja dan bayarnya pada saat kita pakai saja. Kalau nggak pakai gimana? Nggak usah bayar. Nah, cloud computing ini telah memberikan fasilitasi kepada semua orang di dunia untuk melakukan percepatan-percepatan migrasi dari manual ke digital, sehingga kemudian menghasilkan data yang banyak, yang kemudian data banyak itu menjadikan munculnya ilmu yang disebut sebagai data science, karena datanya banyak. Ketika datanya sedikit, dulu kita belajar statistik, yang paling krusial kita pelajari di situ adalah sampling. Artinya ketika populasinya atau ketika kenyataannya dalam dunia nyata banyak, maka kita akan mengambil sebagian saja untuk mewakili keseluruhan fakta di dunia ini. Nah, ketika di era sekarang datanya banyak sekali, kalau Anda mau sensus berapa pendapatan seseorang, maka datanya sudah tersedia di Facebook semua. Nggak pernah diminta pada cerita. Di mana rumahnya, kemudian emailnya apa, bahkan ketika belanja duren, belanja makanan di pinggir jalan itu diposting. Nah, banyak perusahaan yang sekarang tidak perlu menyediakan server dan dalam hitungan hari bisa berubah dari perusahaan yang tidak menggunakan aplikasi menjadi menggunakan aplikasi. Itu yang dulu prosesnya mungkin butuh waktu beberapa tahun untuk melakukan migrasi, maka sekarang bisa ditunggu. Ya. Contoh kasus misalnya di Amikom ketika kita ingin menerapkan learning management system, dulu kita membangun learning management systemnya Amikom yang di elearning.amikom.ac.id itu butuh waktu beberapa bulan ya, mungkin sampai 12 bulan
Itu pun tidak semua fitur sudah bisa dipakai dengan baik. Nah, pada kondisi saat ini ketika cloud computing sudah ada, ketika ada banyak open source software juga ada gitu ya. Maka migrasi itu bisa dilakukan dalam hitungan minggu. Ya, yang dulunya tidak menerapkan learning management system menjadi menerapkan learning management system, dan itu hitungannya hitungan minggu atau bahkan bisa ditunggu sehari, boleh nggak? Bisa nggak jadi ya. Nah, percepatan ini tidak dimungkinkan ketika tidak ada cloud computing. Kalau misalnya kita harus investasi server sendiri misalnya, untuk membeli server butuh waktu 3 bulan atau 2 bulan. Dari mulai pesan ya, cari, minta penawaran, kemudian purchase order, kemudian invoice, kemudian dibayar, itu baru proses administrasinya, belum proses teknisnya, barangnya dirakit dan sebagainya. Nah, itu tidak perlu lagi Bapak Ibu. Kita tinggal pesan aja sama AWS, saya butuh server dengan sekian gigabyte data ya, kemudian sekian prosesor, itu dalam hitungan detik. Ya kalau nggak mau menit gitu ya. Itu selesai dan tersedia. BIM salah BIM. Ya, ini cloud computing. Nah, data torrent dan cloud computing ini telah memberikan kita posisi sampai pada hari ini sehingga kita menemui ada big data di sekitar kita. Ya. Nah, contoh-contoh aplikasi big data yang ada di sekitar kita apa ya? Ada personalized marketing, ada recommendation system, ya, ada collective customer behavior, ada buyer modeling, ada precision medicine with big data dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh saja, ya. Kita bisa membuat daftar ini menjadi lebih panjang. Silahkan nanti Anda kalau punya ide silahkan ditambahkan di bawahnya ini, ya. Nah, ini adalah natural language processing ya untuk customer recommendation. Ya, ini contoh penerapan big data. Jadi di sini kita butuh natural language processing untuk memahami maunya customer itu apa. Gitu ya. Ini adalah big data pada kebencanaan, misalnya ya, ketika kita pasang berbagai sensor di tepi hutan, gitu ya. Kemudian ada kebakaran hutan, sensornya akan memberikan data, oh ini kok menjadi lebih panas misalnya. Kemudian kita berikan data tambahan lagi dari people ya, uh, dari orang-orang yang ada di sekitar hutan itu, kok ternyata ada banyak yang posting foto-foto hutan kebakaran. Ya, kemudian kita tambahkan lagi data dari BMKG misalnya, ya data sebaran titik api misalnya, ya maka di situ kita bisa menghitung potensi kebencanaan di sekitar hutan misalnya. Ketika kita bicara tentang uh, kebencanaan di sekitar hutan, ya, ini bisa diterapkan di mana saja. Misalnya di Merapi sekarang sudah ada banyak mesin data ya yang dihasilkan oleh sensor-sensor yang dipasang di sana. Ya, ini adalah big data yang kita akan melakukan monitoring, visualization, dan fire modeling yang tadi ya di soal kebakaran. Ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.